Shalom teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Penginjil Gili, saya pelayanan di GK Teluk Gong. Dan ini menjadi satu kesempatan yang indah di mana kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari kita membuka dari Mazmur 139. Mazmur 139. Ini adalah sebuah mazmur yang cukup panjang, teman-teman. Maka dari itu saya memohon kepada teman-teman tetap membuka Alkitabnya, karena nanti ada beberapa bagian yang akan kita lihat, ya kita akan amati. Nah teman-teman, Mazmur 139, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-24, nanti kita akan coba melihatnya. Dan saya mengajak setiap kita, mari kita terlebih dahulu melihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 139 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oke. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur menuliskan doa Mazmur 139 ini di dalam situasi yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Pemazmur pada saat itu menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Teman-teman coba melihat di dalam ayat yang ke-19. Pemazmur di sana berkata seperti ini, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Teman-teman, memang kita tidak diberitahu secara detail permasalahan apa yang dihadapi oleh pemazmur pada saat itu. Tetapi kita bisa menangkap di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-19 ini bahwa pemazmur sedang berada di dalam situasi yang sulit, di dalam pergumulan yang tidak mudah. Teman-teman, seandainya kita sedang menghadapi situasi yang tidak sulit, seakan-akan kita tidak berdaya, apa yang biasanya kita lakukan, teman-teman? Teman-teman, ada orang yang ketika dia menghadapi situasi yang sulit, seakan-akan tidak berdaya lagi, ada orang yang mabuk-mabukan. Ada orang juga yang ketika dia menghadapi sebuah realita, masalah hidup yang begitu berat, dia lebih memilih untuk menyenangkan pikirannya dengan menonton film-film yang tidak seharusnya. Ada juga orang-orang yang ketika dia menghadapi sebuah realita yang begitu sulit, yang dia lakukan adalah dia memuaskan keinginan matanya, yaitu apa? Belanja, nonton film non-stop. Nah teman-teman, masih banyak lagi respon-respon orang-orang ketika dia menghadapi situasi yang begitu sulit, seakan-akan dia tidak berdaya. Saudara, berbeda dengan kebanyakan orang. Pemazmur yang sedang menghadapi situasi yang sulit itu, justru dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, ini merupakan sebuah seruan doa komitmen. Ketika dia menghadapi situasi yang tidak mudah, pemazmur menyatakan kepada Allah bahwa dia ingin hidup secara benar walaupun menghadapi situasi sulit. Teman-teman, apa sih yang membuat pemazmur bisa menyatakan komitmen yang seperti itu? Apa yang membuat pemazmur bisa memanjatkan doa kepada Tuhan, selidiki aku, apakah jalanku serong? Saudara, jawabannya
Pemazmur ketika dia menjalani hidupnya, dia melihat realita hidupnya dengan kacamata iman kepada Allah. Sekali lagi ya, pemazmur ketika menghadapi situasi yang seperti itu, situasi yang tidak mudah, dia melihat realita kehidupan ini dari kacamata iman kepada Allah. Sehingga pemazmur mengerti betul, mengenal betul seperti apa Allah yang diimaninya. Dia tahu betul Allah yang diimaninya itu seperti apa. Maka teman-teman, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar, merenungkan satu pertanyaan, Allah seperti apa sih yang kita imani? Sehingga kita juga bisa seperti pemazmur yang mengatakan, selidikilah aku, apakah jalanku serong. Allah seperti apa yang kita imani, teman-teman? Teman-teman, dalam Mazmur 139 ini ada 3 karakteristik yang diperlihatkan oleh pemazmur. Yang pertama, Allah seperti apa yang kita imani adalah Allah yang mengenal kita seutuhnya. Teman-teman, saya kira kita sepakat bahwa kita di dalam menjalani hidup ini membutuhkan orang yang dapat memahami kita sepenuhnya. Bukan hanya ketika kita senang, tetapi waktu kita merasa sedih, merasa susah, kita membutuhkan orang yang mengerti di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita sepakat akan hal itu, bukan? Nah teman-teman, masalahnya sedekat-dekatnya orang tua kita, saudara-saudara kita, masalahnya sedekat-dekatnya teman sahabat kita yang terbaik pun, kenyataannya mereka tidak dapat memahami kita seutuhnya. Bukankah kita mungkin pernah mendengar ungkapan-ungkapan yang seperti ini? Aku udah cerita, kamu tidak mengerti perasaanku. Kamu tidak memahami apa yang aku alami. Atau mungkin kita mengatakan juga kepada papa mama kita gitu. Papa, engkau tidak mengerti apa yang sedang aku hadapi. Engkau lebih sibuk dengan pekerjaanmu, engkau tidak memahami perasaanku. Sedekat-dekatnya mereka, bisa saja mereka salah meresponi apa yang menjadi perasaan kita. Saudara, kita sepakat kita butuh pribadi yang mengenal kita, memahami kita. Di dalam dunia ini tidak ada ternyata. Sedekat-dekatnya mereka tidak bisa memahami sepenuhnya. Lalu siapa yang bisa memahami kita? Teman-teman, pemazmur menyatakan bahwa Allah itu mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Mari coba lihat di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua. Teman-teman, pemazmur berkata seperti ini. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Teman-teman, ini menarik loh. Kenapa menarik? Kalau kita mempelajari Alkitab, khususnya di dalam tulisan aslinya, dalam tulisan Ibraninya, biasanya tulisan Ibrani itu dimulai dengan kata kerja dulu, baru subjek. Tapi coba perhatikan di dalam Alkitab kita, kata pertama itu subjek atau kata kerja. Tahu ya bahasa Indonesia ya? Subjek atau kata kerja? Tuhan, ya, itu subjek. Ketika pemazmur menempatkan kata Tuhan di awal, ini menunjukkan bahwa pemazmur kenal betul Allah yang diimaninya. Dan bukan hanya itu, Allah yang diimaninya itu adalah Allah yang mengenal pemazmur secara utuh. Pemazmur mengatakan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Teman-teman, kata menyelidiki di dalam bahasa aslinya biasanya digunakan untuk mencari sebuah kota. Jadi kalau pada saat itu orang Israel menggunakan kata menyelidiki, itu biasanya untuk mencari sebuah kota ataupun menyelidiki sebuah kasus sampai tuntas.
Ya teman-teman kalau ikut berita belakangan ini kan kita mendengar ya ada berita yang heboh ya. Polisi tembak polisi. Kasusnya sampai detik ini nggak selesai tuh. Selalu di sidang-sidang begitu kan ya. Nah, menyelidiki kasus itu adalah sebuah kata yang pemazmur pakai ketika dia mengatakan engkau menyelidiki. Engkau mengenal. Kata mengenal di sini, teman-teman, ini adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa Allah itu mengenal secara utuh. Bukan hanya sekedar tahu. Misalkan contoh teman-teman. Teman-teman pembina komisi remaja siapa? Oke. Saya tahu pembina kalian. Tapi saya tidak mengenal pembina kalian. Saya tidak tahu hobinya apa. Saya tidak tahu tanggal lahirnya. Tetapi teman-teman yang sering kali berinteraksi dengan pembina lebih mengenal dibandingkan saya. Saya hanya tahu tapi tidak mengenal. Kalian teman-teman lebih mengenal dibandingkan saya. Nah teman-teman, kata mengenal ketika pemazmur menggunakan kata itu, dia mau menggambarkan bahwa Allah yang diimaninya itu adalah Allah yang mengenal pemazmur secara utuh. Saudara, di dalam ayat yang kedua, pemazmur menambahkan lagi, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Teman-teman coba perhatikan di dalam ayat yang kedua itu, apa maksud kata duduk dan berdiri? Teman-teman, kata duduk di sini itu melambangkan seorang yang habis bekerja lalu pulang. Kalau orang yang sudah bekerja dia pulang, dia ingin beristirahat. Dia ingin duduk habis bekerja. Lalu apa maksudnya kata berdiri? Sebaliknya. Ini melambangkan seorang yang berencana untuk pergi bekerja. Jadi ketika pemazmur mengatakan engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, dia mau mengatakan bahwa engkau Tuhan mengetahui segala kehidupanku. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemazmur, Allah itu tahu. Allah itu mengenal. Saudara, inilah Tuhan kita. Dia tahu segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur mengatakan begini, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, maksudnya apa ketika pemazmur mengatakan engkau mengerti pikiranku dari jauh? Saudara, di dalam terjemahannya atau kata aslinya ini sebenarnya merujuk kepada Allah itu mengetahui tujuan dan kerinduan dari pemazmur. Kalau tadi ya duduk dan berdiri itu melambangkan aktivitas, segala kegiatan yang dilakukan oleh pemazmur. Sekarang pemazmur mengatakan engkau mengerti pikiranku, engkau mengerti tujuanku, engkau mengerti apa yang ada di dalam hatiku. Allah tahu itu. Allah mengenal seluruh kehidupan kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Temanku, ada seorang filsuf di abad yang ke-17 bernama Anthony Collins. Suatu kali dia pergi berjalan ya. Lalu ketika dia berjalan, Anthony Collins ini dia berjumpa dengan seorang rakyat jelata. Ketika dia melihat seorang rakyat jelata ini, si Anthony Collins itu dia bertanya kepada rakyat jelata ini, seorang rakyat jelata ini. Where are you going? Dia katakan begitu. Anda mau kemana? Lalu rakyat jelata ini atau orang biasa ini dia bilang begini. Saya mau pergi ke gereja, sir. Ya, ini kejadiannya ada di Eropa. Lalu Anthony Collins ini mengatakan begini. Kamu pergi ke gereja, apa yang kamu lakukan di sana? Lalu orang biasa ini mengatakan, to worship God, sir.
untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, si Anthony Collins, seorang filsuf, dia bertanya lagi kepada rakyat jelata itu. Dia tanya begini, apakah Allahmu itu besar atau kecil? Nah, rakyat jelata ini, orang biasa ini, dia berkata seperti ini kepada filsuf yang bernama Anthony Collins itu. Allahku, dia besar dan kecil. Anthony Collins langsung kaget. Hah? Maksudnya apa? Allah itu besar dan kecil. Kan pertanyaanku adalah, apakah Allah itu besar atau kecil? Kok dijawab itu Allah itu besar dan kecil? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Lalu orang biasa itu berkata seperti ini, temanku. Sir, Allah itu besar. Langit di atas langit tidak dapat memuatnya. Wah, satu kalimat yang indah ya. Langit di atas langit, Allah itu tidak dapat memuatnya. Artinya begitu besar Allah kita. Lalu orang rakyat jelata itu mengatakan begini, tetapi dia juga kecil. Hah? Dia kecil sehingga dia dapat tinggal di dalam hati saya. Dia bisa tinggal di dalam hati saya. Temanku, ketika saya membaca cerita ini, saya kagum dengan jawaban dari rakyat jelata ini. Allah kita itu adalah Allah yang ultimate. Allah yang paling berkuasa. Allah yang maha besar. Tetapi dia juga adalah Allah yang mau mengerti seluruh isi hati kita. Dia mau tinggal di dalam hati kita, teman-temanku. Temanku, mungkin saat ini engkau sedang mengalami yang namanya kecemasan, khawatir, stres yang berlebihan. Sekolah, tugasnya gak pernah selesai. Baru selesai satu, datang lagi tugas yang lain. Habis selesai harus ikut les sini, les sana. Seakan-akan tidak punya waktu. Ditambah lagi mungkin bukan hanya kegiatan-kegiatan yang begitu banyak yang menguras energi. Teman-teman, ketika di dalam pertemanan ada orang-orang atau teman-teman yang mengatakan kata-kata kasar kepada kita. Ada teman-teman yang menghina kita. Dan bahkan mungkin ketika kita pulang ke rumah, kita mau merasakan kenyamanan di rumah kita, tetapi kita justru diomelin oleh papa mama kita. Kamu nilainya tidak sempurna. Udah dilesin sana sini, harusnya kamu dapat A. Kalau bisa A+, plusnya itu 3 kali. Kalau bisa angkanya itu 100. Perfect. Kita dihina-hina, kita dicaci maki. Temanku, mungkin kita mengalami stres yang berlebihan. Kita mungkin merasa depresi. Mungkin saat ini temanku di dalam hati kecil temanku, engkau berkata kepada dirimu sendiri, aku sudah capek dengan hidup ini. Aku ingin mengakhiri hidup ini. Aku tidak sanggup lagi dengan tugas sekolah, lingkungan pertemanan yang toksik. Orang tua yang berkata-kata kasar, menghinaku, tidak care. Temanku, mungkin engkau ingin berada di kamar, kunci kamar itu. Dan berharap besok tidak bangun dari tidur. Karena tidak sanggup menghadapi realita besoknya. Hatimu kacau balau. Temanku, seandainya engkau berada di dalam situasi yang kacau balau itu, lalu ada tiba-tiba seorang teman yang berkata begini. Dia mengetuk pintu, dia berkata kepada engkau, friend, teman, aku mengerti engkau. Aku memahami engkau. Aku mau berada di sampingmu.
Temanku, apa yang menjadi respon kita? Tentu kita akan merasa terhibur. Ada teman yang di samping kita, yang mengerti kekecewaan kita, yang mengerti kepahitan kita. Temanku, lebih-lebih lagi kita akan terhibur. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Meskipun kita tidak ungkapkan perasaan kita kepada siapapun, Tuhan itu mengenal seluruh hati kita. Termasuk, temanku, dosa-dosa kita. Termasuk rasa dendam di dalam hati kita. Termasuk rasa benci, iri hati, kepahitan di dalam hati kita. Dia mau ada di dalam hati kita. Dan dia mau membereskan dosa-dosa kita. Agar hanya dia yang bertata di dalam hati kita. Saudara, bukalah hatimu. Tuhan ada di dalam hatimu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah seperti apa yang kita imani? Yaitu Allah yang hadir di setiap perjalanan hidup kita. Temanku, suatu kali ada sepasang anak muda yang berpacaran. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau saya boleh tanya di sini siapa yang pacaran, coba angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Enggak ada ya, enggak ada yang mengaku ya. Yang ada langsung ditarik-tarik ya. Oke, temanku. Anak muda ini, pasangan ini berpacaran, menghabiskan banyak waktu untuk saling mengenal. Lalu mereka berdua ini juga berjanji, aku akan setia sampai akhir. Wah ya, so sweet banget ya, gitu ya. Pacaran ya, janji gitu. Beberapa waktu kemudian pasangan anak muda ini putus, temanku. Bukan happy ending ya, sad ending. Putus. Di saat mereka putus, di saat yang bersamaan mereka tidak lagi hadir untuk mengisi hati satu dengan yang lain. Di saat yang bersamaan janji mereka untuk setia pun putus berakhir. Nah temanku, hubungan kita dengan Allah itu tidak sama dengan hubungan pacaran. Yang sewaktu-waktu bisa putus. Yang sewaktu-waktu tidak lagi bisa hadir satu dengan yang lainnya. Yang sewaktu-waktu bisa saja tidak setia. Temanku, hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan pacaran. Dan kalaupun temanku kita tidak setia kepada Tuhan, temanku, Tuhan tetap setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan inilah yang sebenarnya diungkapkan oleh pemazmur di ayat yang ke-7 ketika dia berkata seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Temanku, pemazmur berkata seperti ini bukan untuk betul-betul lari dari Tuhan. Kalimat yang diungkapkan oleh pemazmur ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk mencari jawaban. Tetapi temanku, pemazmur mengatakan di ayat yang ke-7 ini adalah pertanyaan reflektif yang sesungguhnya pemazmur tahu betul, yakin betul, dia tidak mungkin bisa pergi dari Tuhan. Karena Allah Maha Hadir. Allah hadir di setiap perjalanan hidupnya. Temanku, kepercayaan pemazmur bahwa Allah itu Maha Hadir semakin diperjelas di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kalau temanku melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, pemazmur berkata begini, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika engkau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Lalu dia katakan begini, jika aku terbang dengan sayap fajar, engkau pun di sana. Temanku, sayap fajar ini ada sebuah kata kiasan yang merujuk kepada batasan timur. Kalau kita tahu ya, biasanya mata angin itu ada barat, timur ya.
Nah, sayap fajar itu dia katakan jika aku terbang ke bagian timur pun, dan kalaupun aku ke ujung bumi, saudara di dalam orang Ibrani, laut itu ada di sebelah barat. Jadi coba perhatikannya, jika aku terbang ke sebelah timur, kalaupun aku terbang juga masuk ke dalam area barat, dari ujung ke ujung itu, Tuhan engkau ada di sana. Engkau ada di sana. Temanku, di sini pemazmur kembali menekankan Tuhan itu hadir dan dia bukan sekedar hadir, dia menuntun kehidupan pemazmur. Pemazmur berkata begini, dari ujung ke ujung, atas ke bawah, di sana tanganmu akan menuntun aku. Tanganmu memegang aku. Temanku, inilah Allah kita. Allah yang bukan saja mengenal kita, tetapi dia juga adalah Allah yang setia hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita dan mau menuntun kita. Tidak peduli seberapa jauh kita sudah berpaling dari Allah, Allah tidak pernah memalingkan mukanya dari kita. Justru dia selalu hadir dan dia mau menuntun hidup kita terus menerus menunjukkan kesetiaannya supaya kita berjalan di jalan yang benar. Temanku, itu adalah Allah kita yang begitu setianya mau hadir di dalam kehidupan kita. Yang mau menuntun kita. Itulah Allah kita. Temanku, saya percaya kebanyakan kita waktu masih kecil, kita merasa takut ketika melihat ini. Siapa yang melihat ini langsung masuk ke kamar, bersembunyi di kolong meja. Apalagi kalau suaranya kenceng gitu ya. Gunturnya itu geder gitu. Wah, kita langsung takut. Nah, seperti kebanyakan anak-anak, suatu kali ada anak kecil yang ketika dia mendengar suara langit sedang bergemuruh itu, lalu terjadi badai, anak ini langsung lompat. Dia berteriak, dia memanggil papa mamanya, lalu dia menangis sekencang-kencangnya. Saudara, anak ini teriak, menangis, memanggil papa, mama. Lalu seketika itu juga papa dan mamanya lari sekencang mungkin. Lalu mereka sebagai orang tua melihat anaknya histeris, gemetaran. Papa mamanya itu memeluk anak itu. Waktu orang tua itu memeluk anak itu yang tadinya gemetaran, teriak, menangis, mulai bisa tenang. Dia bisa tenang seperti itu bukan karena badainya sudah selesai. Bukan, badai tetap terjadi. Suara itu tetap ada. Tapi anak itu mulai tenang karena berada di dalam pelukan papa dan mamanya. Temanku, ini menggambarkan juga kehidupan kita dengan Allah. Waktu engkau menghadapi badai kehidupan yang luar biasa beratnya, Tuhan itu memeluk kita. Tuhan itu mau berada di dalam kehidupan kita, menuntun kita. Dia mau bersama-sama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun badai kehidupan yang kita alami itu tetap terjadi, sama seperti anak kecil kita merasa tenang, kita merasa nyaman, kita merasa aman. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Temanku, seperti itulah Allah yang kita imani. Dia ada di dalam kehidupan kita. Waktu engkau mungkin merasa hidup ini berat sekali untuk dijalani.
Engkau mengalami kegagalan demi kegagalan. Engkau merasa putus asa menghadapi realita hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan waktu melihat kita gagal, Dia tidak pernah mengancungkan jempolnya ke bawah kepada kita. Dia tidak pernah meremehkan kita. Dia tidak pernah merendahkan kita. Dia tidak pernah unfriend dengan kita. Dia tidak pernah block your life. Kalau WhatsApp bisa diblok ya. Kalau kita terima pesan kita tidak suka, kita delete aja. Tuhan tidak pernah loh mendelete doa-doa kita. Tuhan tidak pernah unfriend dengan kita. Dia tetap setia hadir di dalam kehidupan kita. Karena Dia hadir di dalam kehidupan kita. Mari seperti pemazmur yang mengatakan, di sana Engkau menuntunku. Engkau ada di dalam perjalanan hidupku. Yang terakhir, seperti apa Allah yang kita imani? Allah yang berkuasa memegang kendali kehidupan kita. Temanku, pemazmur menyadari bahwa Allah yang dipercayai, Dia adalah Allah yang bukan hanya mengenal pemazmur, bukan hanya setia hadir menuntun hidupnya, tetapi pemazmur juga mengakui bahwa Allah itu berkuasa memegang kendali kehidupan pemazmur sejak awal. Di ayat yang ke-13, temanku, di sana dikatakan seperti ini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Temanku, menariknya kalau kita membaca Mazmur, tadi di awal, di ayat yang pertama, pemazmur mengatakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dan sekarang di ayat yang ke-13, pemazmur mengakui di dalam doanya, Tuhan itu bukan hanya mengenal, tetapi Tuhan itulah yang menciptakan aku. Pemazmur mengatakan seperti ini ketika dia sadar betul Tuhan itu menciptakan dia. Di ayat yang ke-14 dia berkata seperti ini. Aku bersyukur kepada Allah oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Temanku, ketika kita membaca ayat yang ke-14, di sana dikatakan dahsyat dan ajaib. Saudaraku, kata dahsyat dan ajaib di sini mengungkapkan bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan pemazmur itu sungguh luar biasa indahnya. Kata dahsyat dan ajaib biasanya digunakan untuk menggambarkan luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Dengan kata lain, pemazmur mau mengatakan begini, kehadirannya di dalam dunia ini sebagai ciptaan, dia diciptakan sebagai karya yang luar biasa indahnya dari Tuhan. Bukan sebagai ciptaan yang gagal, bukan sebagai produk yang gagal, bukan produk yang jelek. Temanku, seorang dokter bernama Paul Brand, dia pernah menulis buku bersama Philip Yancey, dan buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Diciptakan dengan Dahsyat dan Ajaib. Buku ini berhasil memperoleh penghargaan ya. Nah, coba lihat ya, kalau di dalam bukunya itu ada atasnya itu ada logo ya, logo medali. Artinya buku ini pernah memenangkan mendapatkan penghargaan di tahun 1981 sebagai buku yang layak dibaca dan buku yang berbobot. Saudaraku, di dalam bukunya ini Paul Brand itu seorang dokter, dia menjelaskan dari sisi kedokteran bagaimana sel di dalam hidup kita, tulang-tulang kita, kulit kita, bahkan juga gerakan-gerakan yang ada di dalam organ tubuh kita itu saling bersinergi dan menakjubkan. Dia ingin memperlihatkan hal itu di dalam bukunya ini. Temanku,
Waktu dia menuliskan buku ini, lalu saya membaca buku ini, saya juga terkagum-kagum. Kenapa? Karena setiap detail di dalam hidup kita, organ tubuh kita, Tuhan itu menciptakan dengan sangat detail. Seandainya kalau tidak ada sel darah putih, maka hidup kita itu cepat mati loh. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita tidak punya sel darah merah, kita pun bisa segera mati. Tapi Tuhan itu menciptakan begitu detailnya di dalam kehidupan kita dan sungguh amat indah. Sungguh amat luar biasa menakjubkannya. Saudaraku, tidak ada satu ciptaan di dalam dunia ini, ciptaan manusia sebagai produk gagal dari Tuhan. Kita semua diciptakan sebagai ciptaan yang luar biasa indahnya di dalam karyanya Tuhan. Saya kasih contoh begini. Temanku tahu gambar ini ya? Gambar ini apa ya? Oh, jangan bunganya ya. Yang satu lagi di bagian ini. Kira-kira ini gambar apa? Bingkai ya, bingkai, betul. Temanku, bingkai foto itu harganya sangat murah, tidak mahal ya. Dan kalau bingkainya diisi dengan gambar yang jelek, yang buram, tetap murah ya. Tapi coba perhatikan ya temanku, kalau temanku mungkin di rumah ya punya bingkai foto, biasanya kita isi dengan foto apa? Masih pakai bingkai gak ya? Enggak ya, saya salah ilustrasi nih kayaknya. Temanku kalau biasanya bingkai foto, kalau kita punya, kita isi dengan foto kehidupan kita atau kehidupan teman-teman kita bersama dengan kita. Keluarga kita. Dan ketika kita mengisinya dengan foto yang kita anggap paling berharga, temanku, bingkai foto itu menjadi mahal bukan? Nilai dari bingkai foto yang ada foto itu begitu mahalnya. Saya tanya begini, temanku, kalau engkau punya bingkai foto, ada foto engkau bersama dengan teman-temanmu, gengmu itu, kelompokmu itu, ya. Lalu papa mamamu mengatakan begini, buang bingkainya. Dibuang gak? Jangan sayang, ini kan foto bersama dengan teman-temanku gitu. Betapa berharganya ya. Temanku, mari kita coba koneksikan dengan apa yang Allah lakukan. Temanku, ketika kita berada di dalam rahim ibu, itu seperti bingkai foto. Dan ketika kita berada di rahim ibu, Tuhan itu menciptakan kita dan menaruh gambarnya di dalam hidup kita. Itu artinya temanku, kehidupan kita, waktu kita ada di dalam dunia ini, adalah gambar yang mahal. Bukan gambar yang murahan. Bukan foto yang tidak ada nilainya. Kita datang ke dalam dunia ini dengan membawa gambarnya Allah yang harganya begitu mahal, yang begitu indah. Saudaraku, kalau Tuhan itu melihat diri kita begitu indahnya, begitu mahalnya, bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Apakah kita menghargai diri kita sendiri sebagaimana Allah menghargai kita? Temanku, stop banding-bandingin hidupmu dengan orang lain. Stop untuk iri dengan orang lain. Stop untuk mengatakan bahwa aku tidak lebih baik dari dirinya. Stop untuk mengatakan bahwa aku tidak berharga di dalam hidup ini. Tuhan menciptakan engkau
dengan karya yang luar biasa indahnya. Maka seharusnya temanku, kita pun juga menghargai hidup kita dengan melihat dari kacamata Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Tuhan tidak pernah gagal menciptakan manusia sebagai karya yang luar biasa indahnya. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat ketika menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita sebagai karya yang luar biasa indahnya. Maka pemazmur yang menyadari betul akan hal itu, di ayat yang ke-17 dia katakan begini. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ini merupakan satu bentuk pengakuan dari pemazmur bahwa Tuhan telah menciptakan dirinya sebagai karya yang luar biasa indah. Saudara, mari kita belajar untuk menghargai hidup kita sendiri, menghargai hidup kita sebagaimana Allah menghargai kita. Kiranya Tuhan menolong kita, temanku. Marilah kita menjalani hidup kita ini dengan satu keyakinan, kepercayaan bahwa kita mau hidup di jalan yang benar. Sambil memohon Tuhan, selidikilah aku terus-menerus. Kalau aku sedang dalam keadaan susah, dalam realita yang sulit, Tuhan selidikilah aku supaya aku berjalan di jalan yang benar. Saudara, Tuhan, Dia adalah Allah yang mengerti di dalam kedalaman hati kita. Dia menuntun kita dan Dia selalu memegang kehidupan kita, menciptakan kita dengan luar biasanya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Sekali lagi ya Tuhan, kami terkagum-kagum kepada Allah yang kami imani. Engkau adalah Allah yang bukan hanya maha besar, tapi Engkau juga adalah Allah yang mau tinggal di dalam hati kami dan mengenal seluruh hidup kami. Setiap aktivitas yang kami lakukan Engkau tahu ya Tuhan. Bahkan Engkau mau memegang hidup kami, berkuasa atas hidup kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Sungguh ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa menemukan Allah yang seperti Engkau di dalam dunia ini. Kalau kami mencari di dalam hidup ini dengan dewa-dewa lain atau ilah-ilah lain, maka kami tidak menemukan yang sepadan dengan Engkau. Hanya Engkaulah yang mampu, sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang kami sebutkan tadi. Engkau hadir, Engkau mengenal, Engkau menuntun, dan Engkau berkuasa. Ya Tuhan, kami hendak bersyukur kami dapat mengenal Engkau seperti demikian. Dan kami mau belajar di dalam perjalanan hidup kami, kalaupun kami menghadapi kesulitan, kiranya ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kami terus dituntun di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur kepadamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.